Yang akan kita bahas kali ini adalah DHL Express atau di bawah naungan induk dari DHL Group. Kategori bisnis yang dijalankan oleh DHL Express yang pertama ada logistik global, transportasi, dan juga kurir ekspres. Sektor ini diklasifikasikan sebagai industri jasa, business to business, dan business to consumer. Produk atau layanan utama yang ditawarkan, yang pertama ada layanan pengiriman ekspres internasional, seperti pengiriman dokumen dan paket lintas negara dengan batas waktu tertentu. Yang kedua, solusi logistik sektoral, yaitu layanan rantai pasok khusus untuk industri sensitif seperti life science and healthcare, ada teknologi dan otomotif. Dan yang ketiga adalah DHL Go Green Plus, yang dimana layanan premium ini memungkinkan konsumen mengurangi emisi karbon. DHL ini menerapkan carbon insetting pada layanan Go Green Plus. Mereka berinvestasi langsung pada teknologi SAF untuk menurunkan emisi langsung dari operasional penerbangan mereka sendiri. Adanya marketing gap yang nyata. Nah, meskipun memiliki infrastruktur hijau yang luar biasa, DHL mengalami tantangan green premium, yaitu pada biaya SAF yang jauh lebih mahal daripada bahan bakar fosil konvensional. Manfaat fungsional yang diterima oleh konsumen, yaitu konsumen mendapatkan layanan pengiriman ekspres internasional dengan kecepatan dan keandalan yang sama. Yang kedua, emosional, yaitu rasa aman, bebas dari rasa bersalah, dan kepuasan moral. Yang ketiga, sosial, yaitu peningkatan reputasi merek di mata konsumen. Dan yang terakhir ada lingkungan, yaitu kontribusi langsung terhadap penurunan bahan bakar fosil global. Untuk menghindari tuduhan greenwashing, DHL menunjukkan bukti empiris yang diakui secara internasional. Yang pertama, sertifikasi SBTI atau Science Based Target Initiative. Yang kedua, kemitraan SAF berskala besar. Dan yang ketiga, elektrifikasi armada nyata. Yang terakhir, yang keempat, transparansi ESG. Evaluasi kekuatan Green Value Proposition DHL sangat jelas, menarik, dan unggul karena mengalihkan fokus secara eksplisit dari offsetting ke insetting dengan pesan pemasaran bahan bakar lingkungan yang lugas. Proposisi nilai ini berdaya tarik kuat bagi segmen bisnis to bisnis sebagai solusi mutlak penekanan emisi Scope 3. Meskipun daya tarik pada segmen bisnis to consumer masih moderat akibat biaya tambahan atau green premium. Selain itu, DHL berhasil menciptakan diferensiasi melalui integrasi SAF secara agresif pada produk standar, sehingga konsumen dapat memilih opsi hijau tersebut pada aplikasi My DHL Plus. Selanjutnya, analisis green product dalam strategi Green Marketing 4P, DHL diwujudkan melalui penggunaan Sustainable Aviation Fuel atau SAF, serta listrik terbarukan untuk armada dan operasional gedung. Melalui layanan Go Green Plus yang menerapkan mekanisme carbon incenting, DHL memastikan penurunan emisi terjadi langsung di dalam rantai pasok dengan manfaat nyata reduksi emisi hingga 80% yang diverifikasi secara langsung oleh SGS dan diselaraskan dengan metodologi SBTI. Selain itu, aspek berkelanjutan didukung oleh optimasi rute berbasis AI guna mengurangi pemborosan energi. Penggunaan kemasan yang 100% berbahan daur ulang tersertifikasi FSC, serta meminimalkan material plastik demi intervensi ekologis yang murni dan terukur. Analisis Green Price menunjukkan green premium yang signifikan karena harga SAF mencapai 2 hingga 4 kali lipat lebih mahal daripada bahan bakar konvensional, yang secara akurat mencerminkan tingginya biaya investasi DHL dalam pengadaan armada listrik dan kuota SAF global. Di segmen B2B, selaku target pasar utama, konsumen memahami urgensi harga ini karena kesesuaian nilai reduksi emisi Scope 3 yang dibuktikan dengan sertifikasi resmi untuk laporan ESG, sehingga biaya dinilai masih sangat terjangkau dibandingkan risiko penalti regulasi lingkungan. Sebaliknya, bagi segmen B2C dan UMKM, alasan tingginya biaya ini seringkali belum dipahami sepenuhnya oleh konsumen awam, sehingga green premium tersebut dianggap terlalu mahal dan menjadi hambatan dalam adopsi layanan hijau ini. Analisis Green Path dalam strategi pemasaran DHL diterapkan melalui jaringan logistik multimoda terintegrasi yang berfokus pada efisiensi energi di setiap lini operasionalnya. Penekanan emisi diwujudkan melalui armada udara berbahan bakar SAF, angkutan darat jarak jauh berbasis bio atau hidrogen, armada kendaraan listrik, dan sepeda kargo untuk pengiriman perkotaan yang didukung sistem konsolidasi kargo ketat guna mengoptimalkan ruang muat.
Dari segi aksesibilitas, DHL menyediakan ekosistem digital terintegrasi MyDHL Plus, aplikasi seluler, dan API untuk mendistribusikan jasa secara tanpa kertas, sekaligus memudahkan konsumen memilih opsi pengiriman hijau secara langsung sebagai fitur opt-in saat berinteraksi. Analisis Green Promotion dalam strategi pemasaran DHL berfokus pada pesan edukatif seperti Connecting People, Improving Life with Net Zero Logistic yang mengkomunikasikan transisi dari offsetting ke incenting. Strategi ini dijalankan melalui bauran media multisaluran seperti kampanye digital, laporan keberlanjutan, iklan bandara, dan direct marketing dengan kualitas konten informatif berbasis data untuk membangun kesadaran publik terhadap emisi industri logistik. Berkat transparansi operasional, penyediaan bukti kontrak SAF, sertifikasi emisi resmi, serta verifikasi tahunan oleh auditor independen SGS, klaim promosi DHL memiliki bukti yang sangat jelas sehingga resiko bias greenwashing dapat diminimalkan secara maksimal. Nah, selanjutnya, elemen 4P yang paling kuat pada evaluasi kritis strategi green marketing adalah green product dan green place. Yang pertama, green product tidak sekedar hanya melakukan kompensasi kosmetik. Melalui green product, Go Green Plus, mereka melakukan intervensi teknologi radikal di industri aviasi dengan pembelian Sustainable Aviation Fuel atau SAF skala besar. Yang kedua, integritas ini didukung penuh oleh Green Place, di mana infrastruktur logistik mereka diubah secara struktural melalui elektrifikasi armada darat atau last mile dan optimasi rute berbasis kecerdasan buatan atau AI. Juga keaslian pada produk dan operasional inilah yang membuat nilai hijau mereka sangat berbobot. Elemen 4P yang paling lemah yaitu green price, karena merupakan titik paling rentan akibat tingginya green premium atau biaya tambahan SAF global, sehingga memicu hambatan finansial bagi UMKM dan retail atau B2C, serta membuat adopsi layanan hijau ini masih terkonsentrasi pada korporasi besar. Selanjutnya, konsistensi strategi hijau. Strategi produk plus promotion sudah berjalan selaras dan konsisten, namun menunjukkan deviasi pada aspek price karena pesan promosi yang inklusif bagi publik luas bertabrakan dengan realitas harga yang eksklusif dan mahal. Strategi DHL sangat sesuai untuk segmen B2B atau korporasi yang membutuhkan pemenuhan regulasi, anggaran ESG, dan sertifikasi terverifikasi. Tetapi kurang sesuai untuk segmen B2C dan UMKM, sangat sensitif terhadap harga atau price sensitive. Dampak nyata keberlanjutan. DHL terbukti mendukung keberlanjutan secara substantif, carbon incentive melalui investasi langsung pada bahan bakar SAF yang diaudit oleh pihak ketiga SGS. Sehingga reputasi hijau yang mereka dapatkan merupakan hasil dari komitmen infrastruktur nyata, bukan sekadar pencitraan atau greenwashing. Masalah utama dan elemen yang diperbaiki yaitu tingginya green premium SAF menciptakan hambatan finansial bagi UMKM dan konsumen retail atau price sensitive, sehingga elemen green price fokus utama akan diubah menjadi lebih fleksibel dan green promotion atau pendukung akan digeser ke pendekatan interaktif. Ide strategis perbaikan mengusung DHL Green Horizon dan Circular Loyalty Program yang mencakup 3 subprogram. Yang pertama, opsi harga berjenjang. Yang kedua, poin loyalitas untuk diskon pengiriman. Dan yang ketiga, pemberian lencana digital untuk UMKM. Urgensi dan teknis implementasi. Strategi ini penting untuk memecah hambatan psikologis. Harga mahal menggunakan konsep ekonomi perilaku dengan teknis implementasi meliputi pembuatan slider kontribusi interaktif di MyDHL Plus, sistem otomasi e-badge, dan kemitraan integrasi checkout dengan platform e-commerce. Target konsumen dan saluran media. Target ditujukan bagi pelaku UMKM atau merek lokal orientasi ekspor serta konsumen retail perorangan, Gen Z atau milenial yang disasar melalui saluran in-platform MyDHL Plus, B2B content marketing, LinkedIn atau podcast, dan kampanye media sosial lewat Instagram atau TikTok. Indikator keberhasilan atau KPI. Kesuksesan diukur berdasarkan peningkatan minimal 25% jumlah akun UMKM atau retail baru yang mengadopsi fitur hijau, tingkat penggunaan kembali, serta jumlah lencana yang dipasang pelaku usaha di media sosial mereka.